Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Allazi ja'ala al-ilma arfa'a sifati, yang mana Allah itu adalah zat yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat yang tertinggi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikmiyati, yang mana Allah itu telah mengkhususkan kepada orang yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dengan bentuk mendapatkan efek-efek berupa hikmah-hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allazi khassahu Allah Ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah mengkhususi Nabi Muhammad dengan bentuk memberikan segala atau seluruh kesempurnaan sifat penghambaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah memberikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, alladzi mala Allah Ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi ala jalla wa ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang telah memenuhi hatinya Nabi Muhammad berupa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tuhur jalla wa ala, dan yang sangat agung, lagi yang sangat agung dan juga sangat mulia. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi lasna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kepada Nabi Muhammad, telah menetapkan kepada Nabi Muhammad berupa keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Wasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang digembirakan dan juga menjadi orang yang ditolong. Wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala manhajihi fanalu khairan wa afira, dan semoga halal itu juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad sehingga mereka itu mendapatkan kebaikan yang sempurna. Amma ba'du, adapun setelah hal itu semua yang telah disebutkan, faikulul murtaji ghafral masawi, maka berkatalah seseorang yang berharap akan ampunan dosa-dosa. Siapa beliau? Muhammadun Nawawi bin Humarah Al-Jawi, yaitu adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabil mustamili 'ala al-mawa'izi. Ini adalah sebuah penjelasan, sebuah kitab penjelasan yang saya buat kitab ini terhadap atau untuk kitab yang mencakup berbagai nasihat-nasihat. Jadi ada kitab nasihat-nasihat. Nah, dibuatlah penjelasan terhadap nasihat-nasihat tersebut sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Milik siapa kitab-kitab nasihat tersebut? Ila Allamatil Hafiz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri bin Hajar Al-Asqalani summa Al-Misri, milik seseorang yang sangat alim, seorang yang mendapat gelar Al-Hafiz di dalam ilmu hadis, seorang guru. Beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Syafi'i. Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani, beliau terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri, kemudian dia juga terkenal dengan nama Imam Ibnu Hajar Al-Misri. Taghammadahullah ta'ala birahmatihi amina, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, amin. Wa sammaituhu, dan saya namakan kitabku ini yang aku buat untuk menjelaskan kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini dengan nama Nasaihul Ibad fi Bayani Alfazi Munabbihati alal Isti'dad li Yaumil Ma'adi. Nasaihul Ibad, penjelasan untuk hamba-hamba, fi bayani alfazin, di dalam bentuk menjelaskan lafaz-lafaz, munabbihatin, yang memberikan peringatan, alal isti'dadi, untuk mempersiapkan, liyaumil ma'adi, untuk hari kembali, untuk akhirat. Jadi
Nama kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu namanya Munabbihat Halal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Dia jelaskan dengan nama kitab Nasaihul Ibad. Jadi kalau diartikan dengan tidak menerjemahkan dengan tidak menerjemahkan judul kedua kitab tersebut, maka menerjemahkannya begini: Nasaihul Ibad, saya namakan kitab ini dengan nama kitab Nasaihul Ibad, fi bayani alfazin, di dalam bentuk menjelaskan lafaz-lafaz atau di dalam rangka menjelaskan lafaz-lafaz, kitab Munabbihat 'alal isti'dadi li yaumil ma'ad. Wa as'alullah al-karima, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ayanfa'a bihil muslimina, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini bermanfaat bagi orang-orang muslim, wa yaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini sebagai bekal untuk hari akhirat, untuk yaumuddin itu hari akhirat, hari pembalasan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan ketika memulai seluruh perkara yang tidak hina. Kalau kayak nyapu segala macam, buang sampah, bersihin WC itu hina, perkara-perkara hina di dalam fikih. Nah, itu enggak disunahkan kalau perkara itu, selain perkara yang hina. Fa in taraka fi awwaliha atat biha fi asna'iha biqaulihi bismillah fi awwalihi wa akhirih. Jadi jika ada seorang yang dia meninggalkan mengucap bismillah pada awal perkara selain perkara yang hina, maka dia disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan perkara tersebut. Misalkan lagi makan, awal makan belum baca bismillah, tengah makan baru ingat, maka dengan mengucapkan dia bismillah fi awwalih wa akhirih. Gitu. Bukan bismillahirrahmanirrahim disunahkan ya. Bismillah fi awwalih wa akhirih. Alhamdulillah fi kulli hin, tidak boleh juga bismillahirrahmanirrahim, tapi disunahkannya bismillah fi awwalih wa akhirih kalau untuk di tengah. Alhamdulillah fi kulli hinin, ay zamanin qalla aw kasura, segala puji itu adalah milik Allah. Segala mengucapkan alhamdulillah ini beliau tujukan fi kulli hinin, pada setiap saat, pada setiap zaman. Jadi pahalanya itu ngalir terus bagi sang pengarang kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan pas ngucapin alhamdulillah pahalanya selesai, enggak, tapi beliau dengan niatan fi kulli hinin, pada setiap masa, pada setiap zaman. Apa itu hin? Ai zamanin qalla aw kasura, yaitu adalah zaman, baik zamannya itu pendek atau zamannya itu panjang. Enggak ada batasan, umum. Wa awqatin, dan waktu-waktu. Wa ya azminatun mahdudatun. Waktu itu merupakan zaman yang terbatas. Jadi kalau waktu al-waqt itu adalah zaman yang pendek, tetapi kalau disebut dengan hin itu adalah zaman, baik zaman pendek maupun zaman yang tidak terbatas, yang panjang. Wa ya min atfi khasin ala amin, maka pengatofan antara kalimat awqat kepada kalimat hin itu merupakan pengatofan kalimat yang khusus kepada kalimat yang umum. Wassalatu ayalathu minallahi wa min ghairihi, dan semoga salawat itu apa? Itu adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang ngucapin salawat enggak cuma Allah Subhanahu wa taala juga aja, enggak cuma Allah Subhanahu wa taala, aja, tapi juga dari malaikat dan juga dari manusia. Tetapi ntar beda maknanya. Tetapi yang menyebutkan salawat itu karena bukan dari Allah saja, makanya disebutkan sini wa min ghairihi ala rasulihi, semoga salawat itu tercurahkan. Salawat baik dari Allah maupun dari selain Allah, dari makhluk Allah, itu selalu tercurahkan kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan kemana aja? Ila kafatul khalqi, kepada seluruh makhluk Nabi Muhammad itu diutus. Asyrafil khalqi, beliau itu adalah makhluk yang paling mulia. Wa kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala taqdirin awjabathu al-hikmatu. Makhluk itu apa? Wa huwa kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala taqdirin awjabathu al-hikmatu. Yaitu adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala adakan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan
diberikan sebuah takdir, sebuah ketentuan terhadap ciptaan tersebut. Yang mana ketentuan itu dipenuhi oleh hikmah. Jadi setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala buat atas kita, yaitu para makhluk, itu dipenuhi oleh hikmah. Pasti ada hikmah di baliknya. Wal bariyat, wal bariyati. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya, sepaling mulianya, paling mulianya makhluk. Apa bedanya al-khalqu dengan bariyat? Ay al-makhluqati mutlaqan. Kalau bariyat itu dia punya dua arti. Yang pertama adalah al-makhluqatu mutlaqan awillati fil ardi. Makhluk secara mutlak, baik makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi, atau juga bisa diartikan hanya makhluk yang ada di bumi aja. Tapi kalau al-khalqu itu seluruh makhluk, nggak tergantung pada tempat. Tetapi menurut sebagian ulama, al-bariyat itu adalah makhluk tetapi cuma yang ada di bumi. Fahiyya min atfil muradifi. Maka kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya bariyat dan al-khalqu itu adalah sama-sama artinya itu seluruh makhluk, baik yang di bumi maupun di langit ataupun enggak tergantung dengan tempat, maka itu merupakan pengatofan daripada kalimat sinonim, kalimat yang memiliki artinya sama. Au min atfil khasi 'alal 'ami, atau kalau mengartikan al-bariyat dengan arti bahwasanya cuman makhluk yang di bumi aja, tetapi kalau al-khalqu baru makhluk secara umum tidak terbatas oleh tempat, maka baru itu adalah pengatofan kalimat khusus kepada kalimat yang umum secara ilmu nahwu ini. Fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqi kullihim. Maka Sayyidina Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama daripada seluruh makhluk. Hadhihi ayal mustahdarati fi zihni munabbihatun halal isti'dadi liyaumil ba'adi ay ala ta'ahubi li ajli waqti ruju'i ila Allah ta'ala. Ini adalah al-mustahdarati fi zihni. Ini maksudnya adalah ini yang ada atau yang hadir di dalam pikirannya beliau. Munabbihatun, ini adalah sebuah peringatan-peringatan halal isti'dadi, peringatan-peringatan untuk memperingati apa? Untuk memperingati agar mempersiapkan liyaumil ma'adi, untuk hari kembali, untuk hari akhirat. Jadi Ibn Hajar al-Asqalani membuat kitab yang memperingatkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Apa itu isti'dad? Halal isti'dad apa artinya? Ai halat ta'ahubi. Artinya adalah untuk mempersiapkan. Isti'dad itu kalau pengen diterjemahkan dengan bahasa Arabnya, menerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, disebutnya al-isti'dad, yaitu adalah at-ta'ahub li ajli waqti ruju'i ila Allah ta'ala. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan untuk waktu kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha ay al-munabbihati ma yakunu masnaz ay zawjaini wa minha ma yakunu sulasa ila tamamil asharati. Maka sesungguhnya sebagian daripada peringatan-peringatan yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya itu, di antaranya ada yang dua-dua. Jadi Imam Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan dua perkara yang begini, dua perkara yang faedahnya sekian, demikian. Dan juga wa minha ma yakunu sulasa, ada juga faedah-faedahnya itu yang tiga perkara. Apabila seorang melakukan tiga perkara ini begini. Ada yang tiga ila tamamil asyarati, sampai 4, 5, 6, terus sampai 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyrata. Dan jumlah perkataan-perkataannya itu semua yang ada di dalam kitab Munabbihat halal isti'dad liyaumil ma'ad itu berjumlah 214 perkataan. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una. Yang beliau ambil dari hadis itu ada jumlahnya ada 45. Wal bawaqi asarun, sisanya 214 dikurang 45, sisanya itu
itu diambil daripada perkataan-perkataan para sahabat atau perkataan tabi'in. Disebutnya asar kalau perkataan sahabat atau tabi'in. Wa ana al-ana uridu tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Dan saya sekarang, kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, saya sekarang ingin mencari keberkahan, ingin bertabaruk dengan bentuk atau dengan cara mendatangkan dua hadis yang mulia dan juga agung. Fal hadisul awwalu wallahu a'lam.